wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Sistem Informasi 2 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik yang isinya adalah langkah-langkah proses dalam pengolahan data dan proses prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Tujuan dari perancangan sistem secara umum adalah memberi gambaran secara umum tentang sistem yang baru. Baiklah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dipaparkan oleh teman saya, Dia Mariani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototyping dan tahap-tahap prototyping. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses sistem dibuat. Sering terjadi seorang pelanggan hanya mendefinisikan secara umum apa yang dikehendakinya tanpa menyebutkan secara detail output apa saja yang dibutuhkan, pemrosesan dan data-data apa saja yang dibutuhkan. Tahap-tahap prototyping. Prototyping ada 7. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Contohnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Yang keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketujuh, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Demikianlah materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Hairani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Nurul Wahdina Ain Siregar. Saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya, yaitu tentang perancangan sistem penjualan baju online. Dalam sistem penjualan baju secara manual, terbatasnya jangkauan pemesanan menjadi salah satu kendala bagi beberapa perusahaan untuk mendapatkan omset yang maksimal. Selain itu, kurang efisiennya sistem promosi baju-baju tersebut kepada masyarakat juga menjadi dampak bagi perkembangan perusahaan tersebut. Cara bertransaksi yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu menjadikan sistem kurang efektif dan efisien. Analisa server menunjukkan tidak akuratnya penjualan baju secara manual karena pencatatan perjalanan masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan stok baju. Yang kedua, sering terjadinya kesulitan untuk mempromosikan adanya baju baru. Yang ketiga, perhitungan harga dilakukan secara manual, sehingga kemungkinan besar terjadinya kesalahan transaksi secara perhitungan, tidak dikomputerisasikan, atau tidak adanya bukti struk pembayaran. Demikianlah hasil pemaparan saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Dwi Sapitri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya, Siti Hairani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pembelian produk baju di dalam aplikasi online shop berbasis website. Tahapan sistem pembeliannya yaitu pertama, customer yang akan membeli
harus memesan terlebih dahulu dan memastikan barang yang akan dipesannya. Yang kedua, produk yang telah dipilih akan masuk ke keranjang belanja. Yang ketiga, apabila konsumen ingin menambah produk lagi, maka konsumen kembali masuk daftar produk dan memilih produk lagi yang diinginkan. Yang keempat, setelah konsumen selesai memilih, maka konsumen mengisi data berupa alamat pengiriman. Yang kelima, setelah itu bagian penjualan akan mengirim konfirmasi kepada konsumen berupa biaya yang harus dibayarkan. Yang keenam, jika konsumen sudah melakukan pembayaran, maka konsumen wajib memberikan konfirmasi pembayaran. Yang ketujuh, setelah itu bagian penjualan akan mengirimkan barang yang telah dipesan konsumen ke alamat yang sudah dikirim oleh konsumen. Yang kedelapan, admin akan mengirimkan konfirmasi berupa info pengiriman barang via email ke konsumen. Yang terakhir, bagian penjualan mencetak laporan penjualan sebanyak 2 rangkap, 1 untuk diarsipkan dan 1 lagi diserahkan kepada pemilik. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Yasmin. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah laporan yang dapat diperoleh dari hasil sistem informasi penjualan baju berbasis online, yaitu dapat berguna sebagai media pemasaran dengan baik, sehingga pembeli atau pelanggan mendapatkan informasi produk terbaru. Sistem yang dihasilkan juga dapat menampilkan tentang laporan penjualan data pembeli, dan sistem ini juga dapat memberi laporan perincian setiap melakukan transaksi pembelian baju berbasis online. Sekianlah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.